Assalamualaikum anak-anak soleh. Pagi ini kita bertemu lagi di statistika bagian kedua nih. Nah, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Jadi kemarin Bu Iza lihat anak-anak sudah mulai paham apa yang dimaksud dengan median. Nah, pada hari ini kita akan berkenalan juga dengan bagian-bagian statistika lainnya. Jadi statistika itu adalah kemampuan kita untuk membaca suatu data. Jadi kalau misalnya anak-anak nih melihat suatu kejadian baik di jalan, di rumah, di sekolah, nah anak-anak bisa membaca data tersebut tuh, maka anak-anak bisa mengerjakan statistika. Nah, ada apa saja sih yang harus kita perhatikan ketika kita melihat suatu data? Nah, yang kemarin sudah kita pelajari adalah median. Median dikenal juga dengan nilai tengah suatu data. Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, kemudian pekan depan nih, pertemuan selanjutnya kita akan berkenalan dengan min. Walaupun tulisannya mean, dia disebacanya min ya. Min dikenal juga dengan rata-rata suatu data. Nah, hari ini kita akan fokus ke tulisan yang berwarna coklat, yaitu modus. Kita berkenalan dulu yuk dengan apa sih modus itu. Mengenal modus. Jadi siapa nih yang suka dengar, wah kamu modus ya gitu. Biasanya modus itu diartikan dengan banyak tingkah atau cari perhatian, atau banyak aksi yang dilakukan untuk menarik perhatian orang lain. Nah, dalam statistika modus itu punya arti sendiri, yaitu yang paling banyak muncul. Kita coba ya dalam pengerjaan soalnya. Di sini Bu Iza punya suatu data. Di sini ada data mengenai tinggi badan siswa kelas 6 sebuah sekolah dasar. Nah, anak-anak perhatikan ada 140, 135, 135 dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada 11 siswa yang diukur tinggi badannya. Nah, jika anak-anak melihat data seperti ini, yang anak-anak harus perhatikan, pertama, jika datanya banyak, sebaiknya kita buat dalam bentuk tabel. Nah, jadi kita kenapa sih harus dibentuk tabel? Supaya tidak ada yang terlewat. Sama seperti kemarin ya, membuat modus kita coba rinci satu per satu. Jadi dicoret, masukkan tabel, coret, masukkan tabel, dan seterusnya. Di sini Bu Iza sudah punya tabelnya. Yang kirinya adalah tinggi siswa, yang sebelahnya adalah banyaknya siswa. Jadi misalnya Bu Iza masukkan 110, disimpan di bawah sini. Ditulis 1. Nah, anak-anak bisa menggunakan turus. Turus itu seperti lidi. Jadi anak-anak bisa menghitung satu per satu, jangan sampai ada data yang terlewat. Lanjutkan. Selanjutnya nih, perhatikan ya, anak-anak harus membedakan juga mana yang bedanya paling besar dan paling banyak. Contohnya, pada data ini yang paling besar atau yang paling tinggi berapa ya kira-kira tingginya? Nah, jawabannya nih, yang paling tinggi itu adalah 150. Jadi kalau misalnya anak yang paling tinggi tingginya berapa ya? 150. Yang paling rendah berapa ya? 110. Nah, kalau pertanyaannya mana modusnya atau yang paling banyak, maka anak-anak jawabannya adalah 130. Kenapa 130? Karena 130 jumlah datanya ada 6. Nah, kita lihat aja, jadi anak-anak lihat mana yang jumlahnya paling banyak siswanya maksudnya nih. Jadi anak-anak beda apa yang dimaksud dengan paling tinggi atau data terbesar, mana yang dimaksud dengan data terbanyak. Begitu ya. Dapat kita simpulkan. Nah, seperti ini. Jadi, modus tinggi badan siswa kelas 6 adalah 130 cm.
Nah, sampai contoh seperti ini bagaimana anak-anak sudah mulai terbayang? Kita akan coba ke contoh selanjutnya. Nah, perhatikan angka-angka di bawah ini. Nah, Bu Iza nih menyimpan angka-angka di atas tiang-tiang yang ada di sini. Nah, ada 85, 35, 85, 35, 65, 55, 85, dan 95. Coba kita lihat, ada berapa angka 35-nya? Ada 1 dan 2. Ada berapa 55-nya? Ada 1. Ada berapa 65-nya? Ada 1. Sekarang kita lanjutkan. Ada berapa 85-nya? 1, 2, 3. Nah, yang terakhir, ada berapa 95-nya? Ada 1. Nah, dari sini kita dapat lihat nih, mana yang kira-kira datanya paling banyak. Angka berapa nih yang paling sering muncul? 35 kah? 55, 65, 85, atau 95? Ternyata data yang paling banyak munculnya adalah 85. Jadi modus pada data di atas adalah 85. Nah, mudah sekali ya insya Allah. Kita coba contoh selanjutnya nih. Contoh selanjutnya, Bu Iza punya data yang berbentuknya diagram. Nah, ada pejalan kaki, ada naik bus, ada sepeda motor, ada sepeda. Ini adalah jenis-jenis kendaraan yang melalui Jalan Slamet Riyadi. Bu Iza mau menentukan nih, kira-kira modusnya yang mana ya? Nah, kita kalau untuk mengetahui modus pada suatu diagram, kuncinya adalah 1. Kita harus perhatikan diagram yang paling tinggi. Nah, kira-kira yang mana yang paling tinggi nih? Pejalan kaki, naik bus, sepeda motor, atau sepeda? Ternyata yang paling tingginya adalah yang paling banyak nih yang naik sepeda motor. Karena yang naik sepeda motor di sini ada 65 orang. Artinya paling banyak dibandingkan naik bus, naik sepeda ataupun berjalan kaki. Jadi dapat kita tuliskan, modus kendaraan yang melalui Jalan Slamet Riyadi adalah sepeda motor. Gitu ya. Insya Allah anak-anak silahkan berlatih. Jika ada yang belum dipahami, bisa anak-anak tanyakan langsung kepada Bu Iza. Nah, karena di sini sudah malam hari nih, saatnya nih untuk kita burung hantunya juga nih mau sudah berkeliaran. Nah, bisa ucapkan jazakumullah khairan katsiro atas perhatian anak-anak sudah menyaksikan video ini. Silahkan anak-anak siapkan worksheetnya, kita akan latihan. Dan bagi anak-anak yang belum paham, nanti bisa bertanya langsung kepada Bu Iza. Sekali lagi Bu Iza ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.